Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Sanubowo dari Universitas Islam Sumatera Utara, mata kuliah biologi. Saya di sini akan menjelaskan tentang apa itu darah, fisiologi darah dan anatomi darah. Oke, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Darah merupakan sungai kehidupan yang mengangkut segala sesuatu yang harus dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam tubuh, seperti nutrisi, ampas sisa metabolisme menuju ke sistem eliminasi tubuh, dan panas tubuh melalui pembuluh darah. Jauh sebelum ditemukannya pengobatan modern, darah dianggap sebagai sesuatu yang ajaib. Karena ketika ia mengalir keluar dari tubuh, kehidupan pun berlalu beriringan dengannya. Yang pertama, fungsi darah. Darah merupakan komponen yang unik. Darah merupakan satu-satunya jaringan cairan dalam tubuh manusia. Darah berfungsi untuk membawa gas, nutrisi, dan produk sisa metabolisme. Oksigen masuk ke dalam darah dalam paru-paru dan diangkut ke sel. Karbon dioksida yang diproduksi oleh sel diangkut dalam darah ke paru-paru, di mana ia dikeluarkan. Nutrisi, ion, dan air yang dicerna dibawa oleh darah dari saluran pencernaan ke sel, dan produk sisa metabolisme dipindahkan ke ginjal untuk dieliminasi. Membentuk gumpalan darah, klot, protein pembekuan membantu membendung kehilangan darah ketika pembuluh darah terluka, sehingga darah tidak terus-menerus mengalir keluar dari dalam tubuh. Transportasi molekul yang diproses oleh tubuh. Sebagian besar zat diproduksi di satu bagian tubuh dan diangkut dalam darah ke bagian lainnya. Perlindungan terhadap zat asing. Antibodi dalam darah membantu melindungi tubuh dari patogen atau zat asing. Transportasi molekul yang mengatur proses tubuh seperti hormon dan enzim. Pemeliharaan suhu tubuh. Darah hangat diangkut dari dalam ke permukaan tubuh, di mana panas dilepaskan dari darah keluar tubuh melalui pori-pori. Pengaturan pH dan osmosis. Albumin, protein darah, merupakan penyangga darah yang mempunyai peranan penting terhadap tekanan osmotik darah, di mana tekanan osmotik berperan dalam menjaga kadar air dalam aliran darah. Komponen darah. Pada dasarnya, darah adalah jaringan ikat yang kompleks, di mana sel darah hidup yang terbentuk dari berbagai macam unsur-unsur pembentuk darah. Yang pertama, karakteristik dan volume darah. Darah adalah cairan yang lengket dan buram dengan rasa logam yang khas. Warna tergantung pada jumlah oksigen yang dibawanya. Darah kaya oksigen berwarna merah tua, dan darah yang mengandung sedikit oksigen berwarna merah pudar. Berat darah lebih berat daripada air dan sekitar 5 kali lebih tebal atau lebih kental daripada air. pH darah sedikit basah dengan pH antara 7,5 sampai 7,45. Suhu darah 38 derajat Celcius atau 100,4 derajat Fahrenheit, selalu tinggi dari tubuh. Plasma darah. Plasma yang terdiri dari 90% air adalah bagian cair dari darah. Zat terlarut. Contoh zat terlarut meliputi nutrisi, garam, elektrolit, gas pernapasan, hormon, protein plasma, dan berbagai zat sisa dan produk metabolisme sel. Protein plasma. Protein plasma adalah zat terlarut terbanyak dalam plasma kecuali untuk antibodi dan hormon berbasis protein. Sebagai besar protein plasma dibuat oleh hati. Komposisi plasma bervariasi secara terus-menerus ketika sel mengeluarkan atau menambahkan zat ke dalam darah. Dengan asumsi diet sehat, komposisi plasma dijaga relatif konstan oleh berbagai mekanisme homeostatis tubuh. Komponen pembentuk darah. Darah jika diamati melalui mikroskop cahaya, sel darah merah akan terlihat berbentuk cakram. Sel darah putih berbentuk bulat bernoda mencolok dengan beberapa trombosit yang tersebar terlihat seperti puing-puing. Eritrosit atau sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah
ke semua sel tubuh. Anukleate sel darah merah berbeda dari sel darah lain karena sel darah merah mempunyai inti, yang berarti sel darah merah tidak memiliki nukleus dan mengandung sangat sedikit organel. Hemoglobin. Hemoglobin protein yang mengandung zat besi, mengangkut sebagian besar oksigen yang dibawa dalam darah. Penampilan mikroskopis eritrosit adalah sel kecil fleksibel yang berbentuk seperti cakram, bikonkav, rata dengan pusat tertekan di kedua sisi, terlihat seperti donat mini yang jika dilihat dengan mikroskop. Jumlah sel darah merah biasanya berkisar antara 5 juta sel per mililiter lebih darah, melebihi jumlah darah putih sekitar 1000/1 dan merupakan faktor utama yang berkontribusi terhadap viskositas darah. Darah normal. Secara klinis, darah normal mengandung 12-18 gram hemoglobin per 100 ml. Kadar hemoglobin sedikit lebih tinggi pada pria dibandingkan dengan wanita. Leukosit. Meskipun leukosit atau sel darah putih jauh lebih sedikit daripada sel darah merah, namun leukosit sangat penting dalam pertahanan tubuh terhadap penyakit. Jumlah darah putih rata-rata terdapat 4.000 sampai 11.000 darah putih per milimeter kubik darah dan jumlahnya kurang dari 1% dari total volume darah. Pertahanan tubuh. Leukosit membentuk pasukan pelindung yang dapat bergerak untuk membantu mempertahankan tubuh terhadap kerusakan oleh bakteri, virus, parasit, dan sel tumor. Diapedesis. Sel darah putih dapat menyelinap masuk dan keluar dari pembuluh darah. Proses ini dinamakan diapedesis. Kemotaksis positif. Selain itu, sel darah putih dapat menemukan area kerusakan jaringan dan infeksi dalam tubuh dengan menanggapi bahan kimia tertentu yang berdifusi dari sel yang rusak. Kemampuan ini disebut kemotaksis positif. Gerakan ameboid. Setelah sel darah putih menangkap aroma adanya ancaman pertahanan tubuh, sel darah putih bergerak melalui ruang jaringan dengan gerakan ameboid menuju tempat kejadian perkara serangan dalam tubuh. Leukositosis. Jumlah darah putih total di atas 11.000 sel per milimeter kubik disebut sebagai leukositosis. Leukopenia. Kondisi sebaliknya. Leukopenia adalah jumlah darah putih yang kurang dari 4.000 sel per milimeter kubik darah. Granulosit. Granulosit adalah sel darah putih yang mengandung granula, memiliki lobus nuklei, biasanya terdiri dari beberapa area nuklei bulat yang dihubungkan oleh untaian tipis bahan nuklei, termasuk di dalamnya neutrofil, eosinus, basofil. Agranulosit. Kelompok kedua dari sel darah putih, agranulosit, tidak memiliki butiran sitoplasma berbentuk bulat, oval, atau berbentuk ginjal, termasuk di dalamnya limfosit dan monosit. Trombosit. Trombosit adalah fragmen dari sel-sel multinukleat aneh yang disebut megakorsites yang menjepit potongan-potongan platelet berinti yang dengan cepat menutup diri dari cairan di sekitarnya. Trombosit diperlukan untuk proses pembekuan yang terjadi di dalam plasma ketika pembuluh darah robek atau pecah. Hematopoiesis. Pembentukan sel darah atau hematopoiesis terjadi dalam sumsum tulang merah atau jaringan mieloid. Homositoblas. Semua elemen yang terbentuk muncul dari jenis sel punca yang umum yang disebut hematositoblas. Keturunan hemositoblas membentuk dua jenis keturunan, sel induk limfoid yang menghasilkan limfosit dan sel induk mieloid yang dapat menghasilkan mieloid yang pembentuk sel darah merah. Karena sel darah merah berinti, maka darah merah tidak dapat mensintesis protein, tumbuh atau membelah. Masa hidup. Seiring bertambahnya usia, sel darah merah menjadi lebih kaku dan mulai terfragmentasi atau hancur dalam 100 hingga 120 hari. Sel darah merah yang hilang, sel-sel yang hilang diganti lebih atau kurang secara terus-menerus oleh pembelahan hemositoblas di sumsum tulang merah. Darah merah yang belum matang. Sel darah merah yang berkembang membelah berkali-kali dan kemudian memulai mensintesis sejumlah besar hemoglobin.
retikulosit. Setelah hemoglobin telah cukup terakumulasi, inti dan sebagian sel organel dikeluarkan dan sel runtuh ke dalam. Hasilnya adalah sel darah merah muda dibentuk retikulosit karena masih mengandung beberapa retikulum endoplasma kasar. Eritosit dewasa. Dalam 2 hari retikulosit akan menjadi eritosit yang secara menyeluruh dalam proses perkembangan dari hemositoblas hingga sel darah merah dewasa membutuhkan 3-5 hari. Eritropoietin. Tingkat produksi eritrosit dikendalikan oleh hormon yang disebut eritropoietin. Biasanya sejumlah kecil eritropoietin bersirkulasi dalam darah setiap saat. Kontrol reproduksi sel darah merah. Poin penting untuk diingat adalah bahwa bukan jumlah relatif sel darah merah dalam darah yang mengontrol produksi sel darah merah, melainkan berdasarkan pada kemampuan sel darah merah untuk mengangkut oksigen yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Pembentuk sel darah putih dan trombosit. Seperti pembentukan eritrosit, pembentukan leukosit dan trombosit distimulasi oleh hormon, faktor perangsang koloni dan interleukin. Faktor-faktor penstimulasi koloni dan interleukin ini tidak hanya mendorong sumsum tulang merah untuk mengeluarkan leukosit, tetapi juga menyusun pasukan darah putih untuk menangkal serangan dengan meningkatkan kemampuan leukosit dewasa untuk melindungi tubuh. Trombopoietin. Hormon trombopoietin mempercepat produksi trombosit. Namun sampai saat ini pengetahuan mengenai bagaimana proses tersebut berlangsung masih belum diketahui seutuhnya. Oke, selanjutnya fisiologi darah. Hemostatis. Proses hemostatis dimulai ketika pembuluh darah rusak dan jaringan ikat di dinding pembuluh darah terpapar oleh darah. Kejang pembuluh darah. Respon langsung terhadap cedera pembuluh darah adalah vasokonstriksi pembuluh darah yang menyebabkan pembuluh darah menjadi kejang. Kejang mempersempit pembuluh darah, mengurangi kehilangan darah sampai pembekuan bisa terjadi. Sumbat trombosit. Cedera para lapisan pembuluh darah menyebabkan timbulnya kolase serat. Trombosit melekat pada area yang rusak dan membentuk sumbat trombosit. Peristiwa koagulasi. Saat terbentuk kolase serat trombosit, pada saat yang sama jaringan yang terluka melepaskan tisu faktor, suatu zat yang memainkan peran penting dalam pembekuan darah, PF3 dan fosfolipid yang melapisi permukaan trombosit berinteraksi dengan TF, vitamin K, dan faktor pembekuan darah lainnya. Aktivator protombin mengubah protombin yang ada dengan plasma menjadi trombin, yang kemudian bergabung dengan protein fibrinogen, membentuk saringan yang dapat merangkap sel darah merah dan membentuk dasar gumpalan. Dalam 1 jam, gumpalan mulai menarik diri kembali, memeras serum dari massa dan menarik tepi pembuluh darah yang pecah lebih dekat satu sama lain. Selanjutnya, pengelompokan darah manusia. Meskipun transfusi darah lengkap dapat menyelamatkan nyawa, namun setiap orang memiliki golongan darah yang berbeda-beda, dan transfusi darah yang tidak sesuai atau tidak cocok dapat berakibat fatal. Antigen adalah zat yang diakui tubuh sebagai benda asing. Antigen merangsang sistem kekebalan untuk melepaskan antibodi atau menggunakan cara lain untuk meningkatkan pertahanan terhadapnya. Antibodi protein RCB, satu orang akan dianggap sebagai asing jika ditransfusikan ke orang lain dengan antigen RBC yang berbeda. Pengenal adalah antibodi yang terdapat dalam plasma yang melekat pada sel darah merah yang mengandung antigen. Permukaan yang berbeda dari sel pada sel darah merah pasien penerima darah. Aglutinasi mengikat antibodi menyebabkan sel darah merah asing menggumpal, membentuk fenomena yang disebut aglutinasi yang mengarah pada penyumbatan pembuluh darah kecil ke seluruh tubuh. Golongan darah abu.
Golongan darah ABO didasarkan pada mana dari dua antigen tipe A atau tipe B yang diwarisi seorang. Tidak adanya kedua antigen menghasilkan darah tipe O. Kehadiran kedua antigen mengarah ke tipe AB dan adanya antigen A atau B menghasilkan darah tipe A atau B. Golongan darah RH. Golongan darah RH dinamakan demikian karena salah satu dari 8 antigen RH awalnya diidentifikasi pada monyet rhesus. Kemudian antigen yang sama ditemukan pada manusia. Kebanyakan orang Amerika adalah RH+ atau RH positif yang berarti bahwa sel darah merah mereka membawa antigen RH. Antibodi anti-RH berbeda dengan antibodi sistem ABO. Antibodi anti-RH tidak secara otomatis terbentuk dan terdapat dalam darah individu RH negatif. Hemolisis atau ruptur sel darah merah tidak terjadi dengan transfusi pertama karena dibutuhkan waktu bagi tubuh untuk bereaksi dan mulai membuat antibodi. Kalau penentu golongan darah merah, pentingnya menentukan golongan darah dari donor dan penerima sebelum darah ditransfusikan adalah suatu tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. Golongan darah ABO ketika serum yang mengandung antibodi anti A atau anti B ditambahkan ke sampel darah yang diencerkan dengan saline. Aglutinasi akan terjadi antara antibodi dan antigen yang sesuai. Pencocokan silang melibatkan pengujian untuk aglutinasi sel darah donor dengan serum penerima dan sel darah merah penerima oleh serum donor. Golongan darah untuk faktor RH menentukan untuk faktor RH dilakukan dengan cara yang sama seperti penentu darah ABO. Terima kasih atas perhatiannya yang sudah mendengarkan. Saya sudahi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.